Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai cybercrime, yaitu kejahatan seksual terhadap anak atau child grooming. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Jerolin Betsy Angela dengan NIM 043. Yang kedua ada Elsa Mardia Deka Putri dengan NIM 101. Yang ketiga ada Nur Fitrayani dengan NIM 104. Yang keempat ada Puput Trisantika dengan NIM 108, dan yang kelima ada Metisha Darwi dengan NIM 110, dan yang terakhir yang keenam ada Dinda Irensha Ivanka dengan NIM 142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitrayani dengan NIM 1915036104 dari kelas Sistem Informasi C 2019. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu child grooming. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat dari video selanjutnya. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan mengenai judul dari materi kami, yaitu mengenai child grooming. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu child grooming. Jadi, child grooming adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam membangun hubungan kepercayaan dan ikatan emosional dengan anak atau remaja, sehingga mereka bisa memanipulasi atau mengeksploitasi anak tersebut. Child grooming bisa dikatakan sebagai modus pelecehan seksual terhadap anak dengan iming-iming pendekatan. Pelecehan seksual anak ini bisa terjadi secara langsung maupun online. Child grooming yang terjadi secara langsung biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat, misalkan saja tetangga, guru, pekerja di rumah, hingga kerabat terdekat. Untuk child grooming yang dilakukan secara online biasanya terjadi pada anak yang sudah memahami mengenai handphone dan sosial media, biasanya pelajar atau remaja. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja bentuk-bentuk pelecehan seksual itu. Yang pertama, berdasarkan perlakuan yang diterima oleh korban. Poin yang pertama ialah pelecehan seksual secara non-fisik meliputi kata-kata menghina, pandangan tidak senonoh dilihat dari atas ke bawah, pandangan cabul pada bagian-bagian tubuh tertentu, dan ucapan-ucapan tentang seks. Poin yang kedua ialah pelecehan seksual secara fisik dapat berupa pencabulan, sodomi, dan pemerkosaan. Korban pelecehan seksual pada anak yang paling dominan adalah usia di bawah 15 tahun. Yang kedua ialah pelecehan seksual berdasarkan batasannya. Poin yang pertama ialah pelecehan seksual ringan sampai sedang, antara lain diperlihatkan alat kelamin, gambar-gambar porno, korban disentuh atau dicium dan diraba-raba secara tidak wajar. Poin yang kedua ialah pelecehan seksual berat seperti pencabulan, pemerkosaan, perdagangan anak, sodomi, dan lain-lain. Baik, segitu saja yang akan saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Metisha Darwi, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metisha Darwi, NIM 1915036110. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya jelaskan. Langsung saja. 3. Pelecehan seksual berdasarkan pelakunya. Yang pertama, incest. Incest merupakan bentuk pelecehan seksual di mana pelaku masih memiliki hubungan darah atau menjadi bagian dalam keluarga inti. Kedua, extrafamilial sexual abuse merupakan pelecehan seksual di mana pelaku bukan anggota keluarga. 3. Bisnis seks komersial pornografi dilakukan oleh suatu jaringan atau mafia pedofil, di mana anak-anak diburu dan dimanfaatkan untuk kepentingan nafsu menyimpang mereka. Next, saya akan membahas tentang hal umum yang mendasari child grooming online. Yang pertama, manipulation. Cara manipulasi ini dilakukan agar korban merasa dicintai dan diperhatikan. Di sisi lain, pelaku dapat mengontrol korban dengan cara mengintimidasi sehingga korban merasa takut dengan pelaku. Kedua, accessibility. Kemudahan akses untuk berinteraksi dengan korban menjadi salah satu faktor terjadinya online child grooming. Pelaku dapat mengakses korban melalui internet tanpa harus bertatap muka secara langsung dan tanpa harus membuka identitas aslinya. Ketiga, rapport building. Sebagai bagian dari membangun hubungan, pelaku melakukan penyesuaian perilaku dan gaya berkomunikasi sehingga membuat korban
sehingga membuat korban nyaman berbicara dengan pelaku. Selain itu, pelaku mencari tahu ketertarikan dan keadaan sekeliling korban. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Trisantika, NIM 1919036108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Matisha Darwi. Yang keempat, ada seksual konteks. Seksual konteks yaitu hubungan seksual merupakan tujuan online child grooming. Untuk kapan dan bagaimana hubungan seksualitas dimulai itu tergantung dari masing-masing pelaku. Yang kelima ada risk assessment. Yang pertama, berhubungan dengan teknologi yang digunakan dan logistik yang terkait dengan pelaku. Sebagai contoh, menggunakan beberapa hardware atau alamat IP yang berbeda dan berbagai metode penyimpanan. Yang kedua, pelaku menahan diri berkomunikasi dengan korban di ruang publik dan memilih menggunakan email pribadi atau ponsel. Yang ketiga, pelaku bertemu dengan korban dengan melakukan pertemuan yang jauh dari lingkungan korban. Namun, ada penelitian yang mengatakan bahwa manajemen risiko ini tidak dimanfaatkan oleh semua pelaku. Yang keenam, ada deception. Dalam online child grooming ini, terkadang pelaku menyamar sebagai teman sebaya atau anak muda. Penelitian juga mencatat bahwa 5% pelaku menyamar sebagai anak muda ketika berkomunikasi dengan korban. Sebagian besar pelaku memberitahu korban bahwa mereka adalah orang dewasa yang ingin membangun hubungan khusus dengan korban. Selanjutnya yaitu studi kasus yang pertama, kejahatan seksual terhadap anak atau child grooming melalui aplikasi game online. Kronologinya yaitu, pelaku yang berinisial AAP yang berusia 27 tahun ini ditangkap oleh Subdit 4 Cybercrime di Treskrimsus Polda Metro Jaya di kawasan Jakarta Barat pada 25 Juli 2019. Penangkapan ini dilakukan setelah orang tua salah satu korban berinisial RAP melapor kepada kepolisian. Polisi menangkap AAP sebagai pelaku kasus pornografi yang menjerat anak di bawah umur. Pelaku menjaring korban secara acak melalui game online. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samardia Deka Putri, NIM 19153611 dari kelas Sistem Informasi C. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Puput Trisantika. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana proses penyelidikan pada kasus AAP dan bagaimana jerat hukumnya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat video berikut ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses penyelidikannya. Setelah mendalami kasus, tidak berselang lama polisi langsung menangkap pelaku. Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui pelaku telah melakukan aksi bejatnya sejak 2017 dan memakan 10 orang korban anak di bawah umur. Dari penyelidikan polisi, modus pelaku dimulai dari membuat akun game online yaitu Hago untuk mencari target. Dari game online tersebut, pelaku mencari pengguna di bawah umur untuk dikelabui dan melakukan perbuatan tidak senonoh. Setelah mendapatkan target, pelaku mulai meminta nomor telepon korban untuk saling berhubungan melalui pesan instan WhatsApp. Setelah beberapa kali berkomunikasi, pelaku mulai melancarkan aksinya, melakukan perbuatan tidak senonoh melalui video call. Menurut Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ilwan Kurniawan, pelaku mengarahkan korban untuk menunjukkan kemaluannya dan melakukan masturbasi. Pada saat yang bersamaan, pelaku merekam adegan tersebut. Pelaku juga melakukan grooming, yaitu proses menjadikan seseorang cepat dewasa secara seksual oleh orang dewasa untuk tujuan kekerasan seksual. Pelaku terus berkomunikasi dengan membahas masalah seksual. Video yang direkam menjadi senjata bagi pelaku untuk mengancam korban melakukan hal serupa terus-menerus. Jika tidak menuruti permintaannya, pelaku mengancam video korban akan disebar ke media sosial. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, pelaku sudah menjebak lebih dari 10 korban anak yang di usianya di rentang 9 sampai 15 tahun. Oke, selanjutnya yaitu jerat hukum.
AAP sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dia dijerat dengan pasal 27 ayat 1, JO pasal 45 ayat 1, JO pasal 52 ayat 1, dan atau pasal 29 JO pasal 458 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE dan atau pasal 76E JO pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena dijerat dengan pasal berlapis, HAP ini terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan didenda dengan sebesar 1 miliar dan atau 4 tahun bui atau di penjara serta dendanya 750 juta dan atau 15 tahun penjara beserta denda 5 miliar. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan tentang proses penyelidikan dan jerat hukum pada kasus AAP. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Irenca Ivanka dengan NIM 19150364142 dari kelas Sistem Informasi C angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Elsa mengenai child grooming dalam kejahatan seksual di media sosial, studi kasus di Kepolisian Resort Malang Kota. Di Kota Malang, child grooming ini dilakukan pelaku dengan cara menjalin hubungan yang spesial atau istimewa dengan salah satu korban. Dengan menjadikan korban sebagai orang yang istimewa, maka korban akan lebih mudah dipengaruhi oleh pelaku. Salah satu pelaku yang menggunakan modus ini adalah pelaku yang berinisial SA, berumur 20 tahun. Dalam melakukan aksinya, pertama-tama SA mencari target untuk dijadikan korban kejahatannya melalui media sosial Facebook yang ia targetkan kepada anak di bawah umur agar mudah untuk dikelabui. Setelah menemukan sasaran yang telah dipilihnya secara acak di media sosial Facebook, SA memulai obrolan lewat pesan Facebook atau Messenger. Kemudian, dari perkenalan awal, SA menggoda korbannya dengan cara memberikan pujian-pujian yang manis, yang akhirnya membuat si korban termakan oleh rayuan pelaku. Obrolan tersebut berlangsung selama beberapa hari untuk memastikan bahwa korban benar-benar masuk ke dalam perangkap si pelaku. Obrolan inilah yang disebut dengan child grooming, yakni suatu proses menjalin kedekatan atau hubungan yang spesial dengan korbannya. Kemudian, si pelaku mulai meminta foto dan video seluruh tubuh kepada si korban tanpa pakaian melalui media sosial Facebook dan WhatsApp. Selain mendapatkan foto dan video korbannya, SA juga mengajak melakukan perbuatan yang tidak senonoh melalui video call dan mengajak berhubungan intim di sebuah warnet tempat biasa yang dikunjungi oleh SA. Tak berhenti sampai di situ, SA juga menyebarkan foto telanjang korbannya di Facebook dan dari sinilah akhirnya orang tua korban mengetahui kejahatan SA dan kemudian SA dilaporkan ke Kepolisian Resort Malang Kota. Diketahui ternyata SA adalah pengantin baru yang beberapa bulan lalu menikahi seorang wanita yang dihamilinya di luar nikah. Pasal yang terjerat oleh pelaku SA. Setelah dilakukan penyelidikan pada Kepolisian Resort Malang, SA ditetapkan sebagai tersangka di dalam kasus ini. Dilihat dari perbuatan pelaku yang melakukan modus dan rayuan terhadap korban untuk bisa berbuat cabul kepada korban. Pelaku melanggar ketentuan pasal 76E JO, pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian, jika dilihat dari pelaku yang berusaha mengeksploitasi dan memiliki foto ataupun video korbannya, maka pelaku dapat dikenakan sanksi yang ada di dalam UU ITE dan UU Pornografi. Pertama, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan yang kedua,
dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Jerolin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldine Betsy Angela dari Sistem Informasi C 2019 dengan NIM 1915036043. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi dari teman saya Dinda, yaitu hukum undang-undang yang terjadi pada studi kasus kejahatan seksual di media sosial, di mana SA terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, denda paling banyak 5 miliar, dan atau penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 1 miliar, dan atau pidana penjara paling singkat 6 bulan, dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak yaitu 6 miliar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda anak menjadi korban child grooming. Di mana yang pertama, sering absen dan tidak masuk sekolah dan melewati pelatih atau les serta kegiatan lainnya. Kedua, tiba-tiba memiliki banyak uang dalam jumlah besar dan tidak dapat mereka pertanggungjawabkan asalnya. Yang ketiga, mengembangkan hubungan yang sangat dekat dengan orang yang lebih tua. Yang keempat, menunjukkan perubahan suasana hati, hiperaktif, tertutup, emosional, agresif, tidak sabar, kesal, cemas, menarik diri, dan depresi. Yang kelima, sering berbohong dan tidak jujur ketika ditanya dari mana mereka pergi dan siapa. Yang keenam, mendapatkan banyak pesan dari seseorang yang hanya mereka kenal secara online. Yang ketujuh, jarang berbicara, apalagi mengobrol dengan orang tua tentang perasaan atau pikiran mereka. Selanjutnya, dari setiap kasus yang sudah kami jelaskan dan kami sampaikan, di sini saya akan menyampaikan yaitu cara pencegahan supaya anak tidak terkena child grooming. Di mana yang pertama, kenali dengan baik tanda-tanda perilaku child grooming. Dan yang kedua, hindari membiarkan anak berduaan saja dengan orang asing selain orang tuanya. Yang ketiga, tolak orang asing yang ingin menawarkan bantuan kepada orang tua dan keluarga. Yang keempat, selalu mencari tahu hubungan antara anak dan orang asing melalui teman-temannya. Yang kelima, selalu pantau orang-orang yang ada di sekitar anak. Yang keenam, selalu sisihkan waktu untuk mengobrol dan bermain dengan anak supaya anak bisa terbuka dengan orang tua. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dari cara pencegahan dan tanda-tanda anak menjadi korban child grooming dan cara pencegahan untuk menghindari anak dari child grooming. Terima kasih dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.